Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Jumat tanggal 22 November 2024. Bersama saya Pendeta Ardi-Tulus Arianto, kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan dengan sebuah tema yaitu menemukan kedamaian. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan kami naikkan syukur kami untuk setiap kebaikan yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan kami pun juga merasakan kebaikan-Mu itu melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Kiranya dalam perenungan firman-Mu pada saat ini, Tuhan boleh memampukan kami dan Roh-Mu yang kudus boleh juga mengangkat kami, memberikan daya bagi kami, untuk kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Kami mau serahkan ya Tuhan, perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai dengan ayat 28. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai dengan ayat 28. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak yang menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Kedamaian. Mungkin itu yang orang cari. Ketika orang mengupayakan segala sesuatu dalam hidupnya, seringkali yang dibutuhkan atau pada akhirnya yang mereka cari atau yang kita cari adalah sebuah kedamaian. Kedamaian itu letaknya mungkin bukan sesuatu yang di luar diri kita. Ada yang mengatakan bahwa kedamaian itu sebenarnya bukan di luar diri, tetapi kedamaian itu ada di dalam diri. Kenapa? Karena apa sih yang bisa membuat orang damai? Materi, jabatan, kekuasaan, mungkin itu bisa membawa kesenangan sesaat. Tapi apakah semuanya itu bisa membawa kedamaian? Seringkali tidak. Karena meskipun orang punya materi, orang punya kekuasaan, orang punya kekuatan, seringkali kedamaian itu absen dalam dirinya. Bahkan mereka harus kemudian mencari-cari apa itu arti kedamaian dan bagaimana mereka mendapatkan kedamaian itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, termasuk juga ketika kita beriman. Bisakah kita beriman dengan damai? Ataukah kita beriman dengan cara yang penuh ketakutan? Ada beda antara kita beriman dengan damai dan beriman dengan penuh ketakutan. Beriman dengan penuh ketakutan itu maksudnya gini. Wow,
nanti kita harus begini, kita harus begitu. Kalau tidak nanti kita akan dihukum. Nanti kita kalau tidak melakukan itu nanti kita akan berdosa. Jadi kehidupan iman kita itu selalu di bawah bayang-bayang hukum. Kehidupan kita ketika kita beriman kepada Tuhan itu selalu di bawah bayang-bayang ketakutan. Bahwa wah nanti begini, nanti begitu, harus begini. Jadi ketertundukan kita kepada Tuhan itu karena ketakutan kita. Alhasil apakah kita bisa menemukan kedamaian di dalam sebuah ketakutan? Akan sulit. Karena kedamaian dan takut itu menjadi sesuatu yang agak kontradiktif. Agak sesuatu yang bertolak belakang. Jadi lalu bagaimana ketika cara kita untuk beriman dengan damai? Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita pada saat ini, di dalam 1 Korintus 15, cuplikannya tadi ayat 20-28, memperlihatkan tentang sebuah jaminan sebenarnya. Jaminan apa? Jaminan tentang bagaimana manusia itu akan mendapatkan kebangkitannya pada waktunya. Dengan ditegaskan bahwa Yesus itu sudah menjadi yang sulung dari antara orang yang mati. Kalau dikatakan bahwa semua orang mati karena satu orang, yaitu Adam. Ketika Adam kemudian dalam kisah kejadian ya dihukum, kemudian ada istilahnya dalam Kristenan itu dosa turunan gitu ya. Kemudian kita menjadi orang yang setiap manusia itu berdosa. Tetapi pada akhirnya kemudian Yesus menjadi yang tunggal, Yesus menjadi yang sulung untuk kemudian mati dan menerima kebangkitan itu sebagai orang yang pertama menerima kebangkitan. Lalu kita bagaimana? Dikatakan bahwa pada waktunya nanti, pada gilirannya, kita pun juga akan merasakan kebangkitan itu. Artinya bahwa cara kita beriman sebenarnya gak perlu kita beriman di bawah bayang-bayang ketakutan, tidak. Tetapi karena sudah ada jaminan tentang keselamatan, jaminan tentang kebangkitan tadi, maka harusnya dalam diri kita sudah bisa menemukan ketenangan itu. Kita sudah bisa hidup dalam damai. Kita beriman itu menikmati, bisa enjoy di dalam kehidupan beriman kita. Nggak perlu takut, nggak perlu di bawah bayang-bayang hukum nanti gini-gini gimana, tidak. Ya enjoy saja, nikmati saja hidup beriman kita. Karena kita sudah mendapatkan jaminan di dalam kehidupan kita. Itu dalam cara kita beriman. Lalu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, ketika kita sudah mendapatkan jaminan di dalam iman kita, maka hal itu juga menjadi sebuah jaminan di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Kalau Kristus sudah menjadi yang tunggal, menjadi yang sulung, yang membangkitkan, yang dalam kebangkitan itu, yang nanti kita juga akan menerima kebangkitan, itu juga bisa menjadi patokan kita untuk kita menemukan kedamaian. Berarti dalam keseharian pun, patokan Kristus itu yang tetap kita pegang, juga seharusnya bisa menghantarkan kita pada sebuah kedamaian. Lalu bagaimana caranya? Ketika kehidupan kita banyak masalahnya, banyak pergumulannya, banyak tekanan yang kita alami, baik dalam pekerjaan, dalam sosial, atau apapun itu. Lalu bagaimana kita bisa menemukan kedamaian di tengah-tengah segala kekroditan kehidupan kita itu? Berpegang kepada Kristus atau memegang teguh Kristus yang menjamin itu juga bisa menghadirkan kedamaian dalam hidup kita. Kedamaian memang bukan terletak pada materi tadi, kekuasaan, jabatan, atau juga kekuatan, bukan terletak pada itu semua. Tetapi kedamaian itu kita temukan dalam diri kita ketika kita sudah memegang Kristus itu. Ketika kita sudah berpegang betul bagi dalam nama Kristus, kita bisa menemukan mendali kedamaian kita. Damai itu adalah persoalan hati. Bisa nggak ya orang yang hidupnya pas-pasan merasa damai? Bisa nggak ya orang yang tidak punya jabatan tinggi tetapi bisa hidup dengan damai? Bisa nggak ya orang yang mungkin punya banyak masalah tapi bisa menemukan kedamaian dalam hatinya di dalam melewati masalah-masalah itu? Bisa saja. Kalau kita berharap bahwa kita menemukan kedamaian ketika kita nggak punya masalah, maka kita tidak akan pernah menemukan kedamaian itu. Kenapa? Karena yang namanya hidup pasti penuh dengan masalah. Tetapi justru di berbagai masalah dalam kehidupan kita itu, kita tetap bisa kok menemukan kedamaian. Kita tetap bisa kok menggali kedamaian itu dalam hati kita. Kita menemukan itu dalam diri kita juga bisa. Sehingga
kita bisa melewati masalah-masalah yang kita alami, masalah-masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, tetap dengan hati yang damai. Karena katanya kalau kita melewati masalah, menghadapi masalah dengan pikirannya semrawut, itu masalahnya seakan-akan jadi semakin besar. Tetapi ketika kita menghadapinya dengan ketenangan hati dan hati yang damai, dengan pikiran yang tenang, maka bisa jadi jalan yang tadinya tidak bisa kita lihat, dapat kita lihat. Dapat kita lihat, oh ternyata jalannya begitu, oh ternyata masalah saya bisa diurai begini dan begitu. Intinya bahwa harus ada kedamaian. Ada kedamaian yang mau kita temukan dalam diri kita. Baik dalam kita beriman, menghidupi iman kita kepada Kristus, atau juga di dalam kita menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari temukan kedamaian kita. Banyak cara untuk bisa menemukan kedamaian. Salah satu mungkin yang sedang populer dalam kehidupan spiritual adalah tentang mindfulness. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari ketika penasaran bisa cari itu di YouTube atau di bisa googling begitu tentang mindfulness. Mindfulness sebenarnya mengajarkan kita tentang bagaimana kita menyadari keberadaan diri kita, menemukan titik terang, menemukan titik tenang dalam hidup kita. Di tengah berbagai masalah yang kita alami, kita bisa menemukan titik tenang, titik damai dalam hidup kita, yaitu dengan mindfulness itu. Salah satunya adalah dengan meditasi. Meditasi menjadi cara yang mungkin tidak lumrah di kalangan Protestan, tetapi itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk kita bisa menemukan kedamaian. Sehingga ketika kita mau menemukan kedamaian itu, kita berpegang pada Kristus dan kita kemudian menghidupi atau menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita itu juga tetap dengan kedamaian. Kristus yang memberikan jaminan tentang kebangkitan, Kristus juga yang memberikan jaminan tentang penyertaan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita temukan damai itu. Hadapi semua masalah dengan pikiran tenang, dengan hati yang damai. Bukan meminta Tuhan untuk menghilangkan semua masalah dalam kehidupan kita, tidak. Karena nggak akan bisa. Tuhan tolong hilangkan semua masalah dalam hidup saya, nggak akan bisa. Tetapi yang itu bisa Tuhan lakukan adalah menyertai kita supaya kita bisa menghadapinya dengan hati yang damai. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau telah memberikan jaminan atas kami tentang kebangkitan. Engkau memberikan jaminan kepada kami tentang keselamatan. Hingga pada akhirnya kami nggak perlu takut lagi di dalam cara kami beriman. Kami tidak perlu beriman di bawah bayang-bayang ketakutan. Tetapi kami bisa menikmati kehidupan iman kami. Kami bisa menikmati cara kami beriman kepadamu dan bisa dengan menghadapinya, menjalaninya dengan penuh kedamaian. Bahkan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari pun, jaminan itu juga Tuhan nyatakan. Sehingga ketika kami menghadapi berbagai persoalan, berbagai pergumulan dalam hidup kami pun sebenarnya bisa menemukan kedamaian ketika kami berpegang pada Engkau. Ketika kami hanya berpusat padamu, kami bisa menghadapi persoalan kami dengan hati yang damai. Karena kami tahu Tuhan, semakin kami mengandalkan diri kami akan semakin menghadapi masalah kami dengan ketakutan. Tetapi ketika kami mengandalkan Engkau, kami bisa menghadapi kedamaian, menghadapi persoalan kami dengan kedamaian yang dari-Mu pula. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mengandalkan-Mu dan ajar kami untuk bisa menemukan kedamaian di dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami juga bersama berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakitnya Bapa. Kami menyerahkan Bapak ada Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, anak Bapak Nelson Anindito, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Demikian juga kami menyerahkan untuk orang tua kami Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Tidah Sariman, Ibu Rusmiati Soehardi, Ibu Merjanggung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subarti, Bapak Satel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso,
Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan, kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami, anak-anak kami, orang tua kami ini dalam tangan kuasa-Mu Bapa, di dalam pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Biarlah berkat penyertaan yang dari-Mu, kedamaian yang dari-Mu, boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka. Sehingga baik orang tua kami ataupun juga saudara-saudara kami ini Bapa, di dalam mengupayakan kesehatan, kesembuhan, ataupun juga di dalam mengupayakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka senantiasa berpegang hanya kepadamu. Kami menyerahkannya Bapa, saudara-saudara kami ini semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Bapa berbagai pergumulan yang mungkin saat ini sedang kami alami. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, menguatkan kami, dan akhirnya kami pun berani menghadapi berbagai pergumulan kami dengan mengandalkan Tuhan. Dan kami bisa menghadapi semuanya itu dengan hati yang tenang dan damai. Kami serahkan ya Bapa, pergumulan kami, doa kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama ya Kristus kami naikkan doa kami. Amin.